Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tasawwur thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku jamaah Majelis Quran Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Di pagi hari Allah telah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan ketakwaan, dan ini menjadi sebuah kenikmatan paling agung tentunya. Kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, dan melanjutkan dengan hadiri kajian ilmu menjadi pelengkap hidup kita, dan mudah-mudahan inilah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan untuk kita semua, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan salawat dan salam tentunya senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, umatnya yang tentu berharap kita akan mendapatkan syafaat bahkan menikmati lezatnya talaga haud yang bahkan diserahkan langsung dari tangan mulia Nabi kita SAW. Sahabatku yang berkata Allah, di pagi ini tentu menjadi kebiasaan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak zikir menjadi pintu untuk tatmainul qulub, yaitu bisa menenangkan hati, dan hati yang tenang yang disebut dalam Quran surah Al-Fajr. Allah memanggil ya ayatul nasul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yadina rabbiki radiyatan mardiyah wa dukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Sebuah panggilan dari Allah kepada jiwa yang tenang, hingga inilah satu momen yang penting. Dengan wasilah majelis ilmu ini pula, mudah-mudahan kita termasuk orang yang meraih ketenangan. Allah turunkan ketenangan bagi orang yang beriman tentunya, dan orang yang tenang dalam hidupnya mendapatkan sakinah mawaddah rahmah, menjadi salah satu yang memang harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Dalam kajian keluarga ini menjadi sebuah penting bagi kita untuk selalu menyadarkan diri kita, dan juga selalu menasihati dengan semua jamaah untuk selalu mengingatkan diri kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim untuk kita semua, ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum nar, kalikan keluarga kalian dari api neraka. Dan insyaallah bagian dari kita untuk menjaga kita dari api neraka adalah mari kita selalu sempatkan diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya dengan bersedekah, karena sedekah disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia bahwa Rasulullah bersabda untuk kita menghindari diri kita dan keluarga kita dari api neraka, salah satu walau bisyikri tamar, walaupun dengan sepotong dari kurma ya. Jadi satu kurma udah dipotong lagi, itu menjadi salah satu disebutkan hijaban, sebagai hijab dari api neraka. Dan mudah-mudahan rutinitas kita untuk bersedekah di pagi hari menjadi satu amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang dia juga akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inna ahabal amal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha wa inqala, keistiqomahan wa inqala, walaupun sedikit. Apalagi kita di majelis ilmu ini tentu bersedekah menjadi bagian dari upaya kita untuk mendukung gerakan dakwah, dan insyaallah semua amanah yang diberikan oleh jamaah semuanya akan kami salurkan, salah satunya untuk kegiatan dakwah kami, dan juga untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza lewat
Indonesia yang sudah lama berkecimpung berkiprah dalam uh, dalam isu-isu tentang Palestina, dan insya Allah ini menjadi sebuah amanah yang terus kami sampaikan setiap bulan kepada lewat yayasan ini ya, untuk saudara-saudara kita di Gaza. Dan tentu ada juga kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan dari mulai khitan dan kegiatan lainnya, insya Allah semuanya adalah karena dukungan dari semua jamaah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan ada juga salah satu yang kita harus alokasikan, yaitu salah satunya untuk rumah tahfidz ya, yaitu rumah tahfidz Quran pimpinan Tuan Guru Subhanahu Fajar, dan juga ada rumah tahfidz Al Kausar pimpinan Ustaz, dan inilah yang menjadi satu terus yang terus kita istiqomahkan ya, untuk terus kita eh, saling menasihati dalam kebaikan dan juga bermajlis ilmu dengan para guru kita di MKI. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan ditemani oleh Babe Haikal, dan beliau sedang siap-siap ya, karena di pagi lagi beliau untuk mungkin ada pertemuan pagi hari ini, karena beliau dengan kesibukan sekarang ini dengan amanah yang besar sebagai kepala badan halal. Tentu kita patut untuk mendoakan beliau, mudah-mudahan terus amanah dengan amanah dari negara ini, dan juga untuk kita semua tema yang insya Allah akan dibahas sesuai dengan apa yang menjadi kampanye besar dalam diri kita, yaitu adalah halal ya. Karena kampanye halal atau gaya hidup halal ini menjadi satu hal yang penting untuk kita lakukan, karena halal dan thayyiban itu menjadi sebuah prinsip bagi orang-orang beriman. Karena halal dan thayyiban tidak hanya halal dalam artian memang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tapi juga thayyiban, itu yang baik, dan tentunya ada aturannya ya. Kalau makanan tidak hanya makanan itu halal, tapi juga thayyib, itu baik untuk tubuh kita. Dan inilah salah satu bagian yang menjadi satu gaya hidup kita, yaitu halal dan thayyiban. Insya Allah gaya hidup halal dan thayyiban ternyata bukan hanya di soal makanan. Kalau saya baca memang sangat luas sekali ya, dari mulai soal pakaian, kemudian bahkan wisata, bahkan juga keuangan, itu menjadi sebuah bagian yang harus menjadi salah satu kampanye kita, yaitu dengan halal dan thayyiban tadi, yaitu kampanye gaya hidup halal. Dan insya Allah kita selalu saling mendukung dengan melalui kajian-kajian di MK ini, kita untuk memberi kesadaran atau edukasi kepada semua jamaah tentang pentingnya gaya hidup halal. Dan inilah yang akan insya Allah disinggung oleh Babe Haikal tentang pentingnya kita bergaya hidup halal dalam keseharian kita. Karena seringkali kita menemukannya dalam keseharian kita tidak peduli lagi dengan makanan yang halal, bahkan dianggap sudah sebagai hal yang biasa gitu ya. Padahal memang meskipun kita negaranya dengan mayoritas penduduk Muslim, belum tentu apa yang ada di sekitar kita itu halal dan thayyiban gitu ya. Dan inilah pentingnya sebuah edukasi tidak hanya kepada kita sebagai konsumen, tapi juga produsen ya, yang menghasilkan produk-produk yang ada di sekitar kita. Dan juga prasyarat untuk bisa halal itu menjadi hal yang penting, dan mudah-mudahan terus dikampanyekan oleh kita semua sebagai para pejuang halal, karena halalan menjadi sangat penting untuk menghasilkan suatu keberkahan dalam hidup kita, keberkahan bersama keluarga kita, karena disebutkan doa yang disepanjatkan oleh orang yang tidak mendapatkan asupan halal, termasuk doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ngerinya ya, ketika apa yang kita makan ternyata tidak halal, kemudian kita sebanyak apapun kita berdoa kepada Allah, dan doa itu akan terhambat karena soal kehalalan tadi. Dan itulah jaminan Allah. Mari kita saling menasihati, usini wa iyyakum, saling menasihati diri kita dan juga semua jamaah untuk sama-sama saling mendukung, saling memberikan penyadaran tentang pentingnya gaya hidup halal dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga ketika kita kehalalan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu berhati-hati dalam menjaga makanan kita, minuman kita, bahkan semua transaksi yang ada di sekitar kita, yang transaksi
yang sebagaimana biasa kita lakukan, tapi kadang-kadang kita lupa untuk menilainya apakah sudah halal atau belum gitu ya. Karena itulah jamaah Allah, alhamdulillah kita difasilitasi oleh MPI dengan menghadirkan para guru yang kompeten dalam bidangnya ya. Dimulai dengan sebuah akidah pemahaman tentang keimanan dari Ustaz Dodi Al-Jambari, kemudian juga ada tadabbur Quran dari Tuan Guru Subhan Fajar, bahkan hal yang lebih spesifik lagi tentang transaksi halal. Alhamdulillah setiap bulan kita juga dibersamai oleh Ustaz Hanif untuk mengungkap sebuah ekonomi Islam, dan juga ada hukum yang juga berkaitan dengan hukum Islam oleh Ustaz, eh, dan banyak sekali guru-guru kita yang hadir bersama kita, yang insya Allah menjadi keberkahan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menjalankan hidup ini, dan taufik dan hidayah tentu menjadi upaya kita, harapan kita, sebagaimana yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya. Dan insya Allah di kajian pagi ini eh, terus kita akan mengkampanyekan ya tentang hidup halal ini menjadi bagian yang akan kita edukasikan juga kepada keluarga kita, siswa, pasangan kita, anak-anak kita, untuk terus menjaga jangan sampai halalan thayyiban ini hanya sebuah jargon gitu ya, dan sebuah kampanye saja tapi tanpa ada aplikasi atau praktek sehari-hari. Dan insya Allah dengan kajian inilah salah satunya untuk pemicu kita makin sadar tentang pentingnya halal dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat memang potensinya begitu besar ya industri halal ini, sebuah industri yang melibatkan banyak pelaku usaha yang ada di sekitar kita, dan ternyata tidak hanya lokal gitu, bahwa Indonesia termasuk konsumen terbesar dalam industri halal ini. Dan sangat disayangkan ketika tidak ada riset atau eh, filter untuk barang-barang yang dari luar negeri datang ke Indonesia kemudian dinilai halal kehalalannya. Dan inilah seringkali kita, banyak di antara kita yang enggan ya, yang abai dengan persoalan ini, sehingga dengan mudah kita mengkonsumsi tanpa menilai lebih dulu apakah barang ini halal atau tidak. Yang penting murah, biasanya begitu ya, penting murah tapi tidak dinilai apakah halal atau tidak. Apalagi beberapa restoran yang masih belum ada label halal, tentu menjual makanan yang haram bergabung dengan makanan yang halal tentu menjadi sangat eh, beresiko ya, karena makanan yang halal tadi bisa bercampur dengan makanan karena dari penggorengan atau bahan yang sama, itu menjadi tidak halal gitu ya. Itulah persoalan-persoalan di sekitar kita yang tentu harus kita selalu cermati, dan menjadi bagian dari upaya kita di keluarga ini, Majelis Keluarga Indonesia yang kita cinta ini, menjadi wadah untuk saling menasihati. Dan salah satunya dari para guru kita yang hadir selalu untuk memberikan edukasi tentang uh, tidak hanya sekedar halal tentunya, tapi alhamdulillah kita mulai terus apa namanya, membekali diri kita dengan keilmuan agama, dari mulai dari tauhid, kemudian syariatnya juga. Dan ini bagian alhamdulillah yang sudah kita jalani sehari-hari, setiap pagi, bahkan ada yang setiap malam juga dibersamai oleh Tuan Guru Subhan Fajar untuk memahami tentang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan juga fikih ya. Nah, ada fikihnya soalnya di malam hari. Baik, sambil menunggu Babe Haikal sedang berkemas, dan tadi sudah berkontak dengan beliau, sedang berkemas untuk masuk mobil, dan kita akan ngobrol dengan Babe Haikal di perjalanan gitu ya. Karena beliau baru datang juga semalam dari kegiatan kenegaraan di uh, Magelang gitu ya. Terus supaya kita ketahui semua ya, ada apa namanya, pertemuan para menteri, para pejabat negara di Malang untuk mengikuti retreat ya. Dan ini bagian yang yang kita ketahui tersebar di berbagai media. Baik, sambil menunggu mungkin Selo ada yang disampaikan. Assalamualaikum. Biar saya tidak ngomong sendirian nih.
Masih belum join? Ditemenin Ustadz, didengerin, nggak sendirian. Masya Allah. Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Sambil siap-siap Ustadz. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Hari ini tadi Sumpah yang- Pemuda mau upacara. Masya Allah, ini hari Senin ya. Jadi hari Senin. 28 Oktober. Hari Baik, Sumpah Bu Pemuda. Darmi ada upacara setiap Senin berarti ya sekarang ya. Setiap bulan ada upacara, tapi kalau sekarang kan memang eventnya Sumpah Pemuda. Oh, Jadi Masya Allah. upacaranya agak khusus sedikit, banyak kegiatan anak-anak. Sumpah Pemuda, Masya Allah. Dan ini memang Sumpah Pemuda itu, alhamdulillah ya, makin disadarkan ya tentang perjuangan para pendahulu kita ya. Dan ini warisan dari para pendahulu kita yang momentum-momentum penting di hari-hari tertentu untuk mengingatkan apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang pendahulu kita ya. Bu Darmi juga nanti ada misi lain tentunya untuk menyadarkan tentang halal ini ya, Bu Darmi ya. Di anak-anak Insya Allah Ustadz. seringkali anak-anak kan tidak peduli halal haram ya, mungkin karena kebiasaan ya dianggapnya kalau negara muslim semuanya halal, tapi belum tentu ternyata ya. Yes. Iya. Dan itu sangat penting juga ketika para pejuang halal itu dari kalangan para remaja, para anak-anak gitu yang makin terbuka gitu ya tentang kesadaran halal ini, sampai bisa mungkin mengingatkan orang tuanya ya, jangan sampai sembarangan mengkonsumsi, dan sangat penting sekali. Dan ini memang tidak mungkin kita mengandalkan pemerintah ya yang terlibat dalam soal halal ini. Tentu semuanya masyarakat terlibat harusnya memang untuk terbangun kesadaran tentang halal ini. Karena tidak mungkin pemerintah bekerja sendirian tanpa ada keterlibatan masyarakat untuk ikut saling memberikan edukasi, pemahaman tentang pentingnya halal. Dan ketika halal itu menjadi satu bagian, sudah jadi gaya hidup gitu ya, tentu akan otomatis orang dengan mudahnya untuk ketika mulai ingin menikmati satu hidangan atau makanan, bahkan untuk pakaian pun, fashion, ternyata juga harus ada halalnya nih. Ternyata juga ada banyak campuran-campuran dari pakaian itu ya untuk memprosesnya. Ternyata ada bagian-bagian yang ternyata bukan dari barang yang halal gitu. Dan itu harus tetap dipantau gitu, diawasi. Dan insya Allah perjuangan ini tentu tidak sebentar ya, perjuangan yang tentu menggunakan teknologi, sehingga upaya untuk bisa mereserve atau filter semua barang-barang atau produk yang tidak halal ini dengan mudah kita diingatkan, misalkan dengan men-scan barcode-nya gitu kan, tiba-tiba dengan men-scan barcode dari dua produk yang akan kita konsumsi itu, kita udah ketahuan apakah barang ini sudah halal atau tidak gitu kan. Walaupun tidak ada logo halalnya, kita dengan mudah bisa mengaksesnya. Dan itu adalah kemudahan yang insya Allah akan mudah-mudahan bisa disediakan sistem ini oleh pemerintah ya, untuk bisa mengakses semua produk yang kita temukan di sekitar kita, apakah sudah halal atau tidak, dengan kemudahan yang bantuan teknologi ini yang insya Allah sedang disiapkan ya. Dan mudah-mudahan ini bermudah kita menjamah semuanya kaum muslim di Indonesia untuk bisa menjalankan hidup yang halal tadi. Insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Kalau selama ini bagaimana pengalaman Bu Darmi dengan anak-anak Bu Darmi? Kalau soal halal ini, apakah pernah menjadi sebuah isu yang sempat didiskusikan? Saya mah kalau tentang kehalalan gitu, anak-anak sering ngingetin aja Ustadz, kalau itu lihat nih makanya ada halalnya enggak. Pokoknya saya selalu ngingetin ke anak-anak kalau beli makanan apa gitu kan di supermarket, lihat ada MUI-nya enggak. Walaupun terkadang ada kayak ya, katanya produk-produk yang ada stempel MUI padahal dia sebetulnya enggak izin BPOM MUI gitu loh. Iya, terkadang ada kayak seperti Babe Haikal katakan, orang standar kalau Iya.
pasti halal karena ada yang pakai kerudung. Karena masih ada seperti itu, Ustaz. Iya, iya. Emang jadi rancu ya. Eh, Walaupun terlihat seperti halal gitu kan, belum tentu halal benar gitu kan ya. Kayak misalkan tempat rumah makan ya ayam goreng gitu ya. Ayam goreng kan pasti halal gitu. Tapi kita nggak tahu kalau penyembelihannya apakah sudah halal atau tidak gitu ya. Karena itu standar juga harus dijalankan oleh semua pelaku usaha gitu. Dan seringkali ya memang dianggapnya ya jadi halal semua. Walaupun tentu kita sebagai konsumen eh, akan tidak terbebani gitu ya ketika memang kita tidak tahu gitu ya. Tapi tentu ini semua harus menjaga, saling menjaga, dan para pelaku usaha pun harus semakin sadar tentang pentingnya halal ini, sekarang dia sudah memberikan eh, layanan makanan untuk masyarakat gitu, dan mereka ketika tidak teredukasi tentang halal ini ya akhirnya kita dengan mudah menjadi korban dari barang-barang yang tidak halal. Masya Allah, wa tabarakallah, Babi sudah bersama kita, dan Masya Allah pagi ini dalam perjalanan Be ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muhammad, yang saya hormati, yang saya muliakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala dini Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim wa makana minal musyrikin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dalam kesempatan ini Bapak Ibu adalah orang-orang spesial, orang-orang yang spesial yang menjumpai saya pada pagi ini ya, dan saya menjumpai Anda, maksud menjumpai antum semua. Pagi ini adalah hari pertama saya berkantor sebagai pembantu presiden, dan ternyata setelah menandatangani itu ada satu gejolak di dalam hati ini, bahwa saya ya merasa pada kita tanda tangan hampir menangis, hampir gemeter gitu ya, karena kalau nggak ditahan-tahan ya, kalau nangis depan orang nggak enak juga kan, kenapa gitu. Yang saya rasakan itu bukan apa-apa, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah amat sangat dekat dan menyaksikan itu semua gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul akan menuntut gitu. Itu yang saya rasakan sebenarnya. Saya baru menyadari bahwa dikit-dikit Pak Prabowo bilangnya kita akan mati dan akan dituntut di hadapan Allah gitu. Kita akan mati dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Dikit-dikit seperti itu ngomongannya. Setelah beliau menjabat sebagai presiden ini ya, yang saya rasakan seperti itu. Nah, saya pun akhirnya ketika tanda tangan itu gemeter gara-gara ya Allah, bayangkan dari Aceh sampai Papua kita pikirin bagaimana makanan mereka harus halal gitu loh. Makanan mereka harus halal. Andai kata saya merem, nggak peduli gitu, itu kayak apa gitu loh. Kayak apa dosanya. Jadi awal ini ajang curhat saya gitu kepada jamaah bahwa nggak main-main, tapi nggak main, sama sekali nggak main-main, sama sekali bukan sekedar bagi kekuasaan, sama sekali bukan merubah penampilan, sama sekali bukan menambah penghasilan. No, no, no. Ini adalah bagian dari melayani umat. Ini bagian dari takdir. Ini bagian dari apa ya? Bagian dari perjalanan hidup di mana doa saya selalu mengucap, ya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya Allah,
anta khairur rahimin. Selalu gitu. Nah, diberilah kepercayaan oleh Allah sebagaimana yang ente doa. Mungkin begitu gitu ya. Nah, yang saya doa itu adalah supaya bermanfaat bagi banyak orang. Nah, inilah yang saya rasakan benar-benar manfaatnya langsung. Bahkan dari luar negeri karena sudah 154 lembaga halal di luar negeri yang ingin bekerja sama. Ya berarti sedunia gitu loh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan betapa pentingnya gitu loh. Sebuah makanan yang halal. Dan negara kita alhamdulillah ternyata sejak zaman Presiden SBY, ya dari zaman Pak Harto bahkan gitu ya, sudah menginisiasi hal itu. Pak Harto dulu almarhum mendirikan Majelis Ulama Indonesia, di mana otoritas makanan, otoritas halal, ya itu harus dari Majelis Ulama Indonesia, kita singkat MUI lah begitu. Lalu kemudian Pak Harto turun, masih berlanjut semua, akhirnya dijadikan sebuah undang-undang oleh Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gitu. Setelah itu, setelah dari Pak SBY, Pak Jokowi ternyata juga lebih menguatkan lagi. Gitu loh, Pak Jokowi mengupayakan mengajak Kementerian Agama di zaman beliau untuk melibatkan urusan makanan halal ini. Di zaman Pak Prabowo lebih dahsyat lagi. Dijadikan lembaga, dijadikan badan setingkat kementerian yang tadinya maaf MUI kecil, dinaikin masuk ke dalam Departemen Agama, makin lumayan gede. Balap aja nggak apa-apa bang. Apa namanya, balap aja nggak apa-apa sih. Yang patwalnya kalau lama tuh Pak, jangan pakai patwal, balap aja udah. Harus upacara kan. Tapi cepatan juga sih. Maaf ya sekalian di mobil. Nah, akhirnya di zaman Pak Prabowo ini gitu loh, lebih eksis. Dan ketika dipercayakan kepada saya akan buat ini semua dalam proses digitalisasi. Sehingga menghilangkan yang namanya pungutan dalam proses halal ini. Sehingga menghilangkan segala keraguan dan ya, oh ntar mahal. Enggak kok. Bahkan untuk UMKM di kelas tertentu gratis kok gitu. Oh ntar ini lama. Enggak kok, online. Gitu, lo bisa dilihat gitu. Ntar ada pungutan. Enggak kok, online. Semua terpantau gitu loh. Begitulah kurang lebih. Kenapa? Karena ini di atas undang-undang itu semua, bukankah itu firman Allah yang mengharuskan kita hanya memakan makanan yang halal yang baik? Dulu perintahnya makanlah halalan yang halal, thayyiban yang baik. Gitu. Jadi ya itulah di atas itu semua. Kemudian daripada itu, saat ini di dunia sedang tren global untuk going back to basic, going back to super basic. Apa itu yang super basic? Yang super basic itu adalah back to green, back to clean, back to fresh, gitu loh. Back to process. Itu yang hari ini terjadi. Bapak Ibu sekalian, dunia saat ini, sebagaimana yang saya tulis di status, dunia saat ini tuh merindukan itu semua. Mereka tuh gini ya, di New Zealand ada rumah potong daging halal, di mana jeroannya dibuang, pala dibuang, kaki dibuang, isi perut semuanya nggak ada. Subhanallah, itu dahsyat banget lakunya gitu, dan dibeli, dan yang beli itu sampai antri gitu loh, dan mahal padahal gitu loh, mahal, lebih mahal. Tapi kenapa orang kok lebih minat? Dan itu non muslim loh. Artinya mereka rindu dengan yang bersih, yang sehat,
yang prosesnya lebih baik gitu loh. Mereka lihat ketika disembelih digantung. Ya, habis disembelih digantung, mereka lihat itu. Sehingga darahnya keluar dan bersih. Walaupun daging yang kan kalau yang non penyembelihannya nggak gitu ya. Ada yang kepalanya ditembak, diger gitu. Ada yang mesin modern memasukkan dalam keadaan hidup sampai keluar jadi kornet. Maaf ya, ada kotorannya gitu. Gimana cara menyelisihinya gitu loh. Tulangnya gimana cara menyelisihinya gitu loh. Gitu. Santai, Bang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, begitu juga di Jepang. Tadi di New Zealand saya cerita, sampai lebih laris, antri orang walaupun mahal, karena kerinduan orang terhadap proses, terhadap makanan yang bersih, yang baik gitu. Begitu juga di Jepang. Di Jepang itu ternyata paling ramai itu wisata halal. Wisata halal itu diuber orang. Kecuali di Jepang loh, yang non-muslim gitu loh. Jadi, ayolah, ya, jangan dimusuhi dong. Going back to green ini adalah dunia loh. Going back to more cleaner. Going back to fresher. Going back to better process. Itu yang kita selling, itu yang kita jual. Nilai jualnya di situ. Begitu juga tur-tur yang lain. Dan itu operatornya itu luar negeri dan non-Islam. Cek deh hotel syariah, lihat deh betapa susahnya gitu. Selalu penuh. Di Bandung hotel syariah penuh aja. Saya langganannya di Cinnamon. Yang kedua Hotel Nur di Pati Ukur. Di Marta Dinata. Penuh aja. Kalau nggak pesan-pesan 2 minggu sebelumnya. Dan yang pesan yang masuk tuh asing juga. Ada bule juga. Ada Malaysia juga. Singapura juga. Milihnya itu terus. Apa dibalik ini semua? Mereka rindu halal. Mereka rindu kebersihan. Itu yang mereka rindukan, teman-teman sekalian. Jadi, jangan ragu-ragu lagi. Dukung. Ya, ini kan di YouTube juga ada, sehingga saya harus bisa bicara secara umum juga. Dukung ya keputusan pemerintah untuk mulai tanggal 18 Oktober 2024, 18 Oktober 2024, batas akhir itu. Ketentuan pemerintah harus dijalankan semua makanan, minuman, obat, kosmetik, dan yang berhubungan apapun dengan kehewanan. Ya. Dan yang diedarkan, dipasarkan, didistribusikan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tuh. Mau ngomong apa lagi? Ini undang-undang. Yang kedua, undang-undang juga menyatakan produk-produk yang tidak halal dikecualikan dari butir 1 di atas. Poin 3, produk-produk yang tidak halal wajib dikasih keterangan produk tidak halal. Jadi ini tidak akan mengganggu bisnis kalian. Kalau ada yang keberatan dengan label halal, ya berarti ada sesuatu. Kalau ada yang keberatan dengan melakukan pengecekan bersama auditor-auditor halal yang akan tersebar di seluruh Indonesia, ada Bapak Ibu MKI ada yang minat? Ayo mendaftar sebagai auditor halal. Kita dikasih pelatihan di bawah manajemen MKI. Kang Selo, nyambung? Nyambung. Ya, sip. Jadi ada koordinatornya ntar gitu loh. Ntar kalau umpamanya daerah minta auditor ini nggak ada, kita terbangin orang kita gitu loh. Jadi mitra kita. Juga Juleha. Nah, Juleha itu juru sembelih halal. Kalau dia belum dapat pelatihan dan belum certified, ya kita catat dalam Juleha kita. Tercatatlah nanti. Kita akan rapikan pelan-pelan. Ini hari pertama. Hari pertama saya upacara dan perkenalan kepada kementerian-kementerian terkait.
ya, ke Kementerian Agama terkait Kementerian Perdagangan, terkait Kementerian UMKM, terkait Kementerian Perindustrian, terkait Kementerian Badan Investasi Penanaman Modal PMA, ya, terkait banyak banget kaitannya, ya, urusan ekspor impor juga terkait, ya, urusan koperasi terkait, urusan pariwisata terkait. Jadi kaitan yang diemban ini Allahu Akbar paling banyak saya rasa karena semua terkait gitu. Depkas juga terkait, Kementerian Kesehatan juga terkait karena BUMG urusannya obat harus halal masuk, nggak boleh ada obat yang dari babi dan sebagainya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, sambil santai-santai begini saya cukupkan, kita tanya jawab sampai kantor. Betul, silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ada Ini Enda, memang Bu Enda ada auditor halal. Bu Enda cerita, Bu Enda dulu. Mana Bu Enda? Angkat tangannya, Bu Enda. Assalamualaikum Mbak Be. Selamat Mbak Be. Masya Allah Mbak Be. Saya sebagai auditor halal banyak pengalamannya Mbak Be. Sharing ya. Ya, jadi di sana kita memastikan atau memverifikasi semua produk yang akan didaftarkan halal. Sehingga produk-produk yang akan yang mewakili para ulama Ibu auditor halal dari sesuai mana? dengan saya masuk ke LPH Ya. Terus? Ya, ya di sana kita yang akan memberikan seluruh data-data dari pelaku usaha. Ya, saat ini banyak sekali Babe yang masih abu-abu yang perlu mungkin dibenahi ya untuk secara standarisasi ya Babe. Contohnya? Contohnya barang produk yang terkait dengan hewani, yang terkait dengan stem cell ya. Ya. Stem cell halal di dokter itu Profesor Debbie Finsky. Langsung saya sebut tuh, dia halal tuh, ada sertifikatnya saya lihat. Ingredientsnya ada, stem cellnya dari Prof. Debbie Finsky yang suka saya kunjungi di Pondok Pinang. Lanjut Bu. Iya, terkait dengan tadi ya Babe itu secara skala industri ya, yang sekarang ini yang belum tersentuh untuk di para UMKM dan terkait dengan pedagang bakso, pedagang yang ada di tenan-tenan atau di kaki lima ya Babe ya sekarang yang belum tersentuh. Ya. Masih banyak PR-nya Babe. Iya. Oke. Untuk itu selama dia punya handphone itu akan, karena saya akan buat digitalize. Saya akan buat digitalisasi itu semua. Kemarin udah ngomong sama Bu Dr. Bu Mutia Hafiz, dia sebagai Menkominfo, dan Mas Angga sebagai itu, supaya semuanya akan menjadi digitalize itu sinkron. Bagaimana dengan eyeliner produk Wardah misalnya, sekecil itu, cuma segede jari, ya, dia halal. Kita turun di Mekah Putih ya, pohon banteng, dia halal, tapi taruh logonya di mana? Belum lagi ada SNI-nya, belum lagi ada logo halalnya, belum lagi ada BPOM-nya. Nah, jadi itu harus lintas departemen, sehingga Kominfo saya minta tolong pada Mutia kemarin harus membuat sistem di mana ada satu barcode kecil ya, dia mau lihat SNI-nya terdaftar di nomor sekian. Begitu lihat BPOM-nya terdaftar sekian. Gitu. Expired-nya kelihatan di situ, ingredientnya kelihatan di situ.
keren kan kalau sampai kayak gitu. Lalu kemudian halalnya ada, begitu halalnya ada, ini bisa lihat. Kenapa? Karena auditor halal itu adalah kepanjangan tangan bagi kami yang mengambil kebijakan dengan rakyat yang makan. Dan lo lihat lo ada unsur yang nggak halal, tapi lo laporin yang halal, gitu misalnya. Dan kemudian juga pelaku usaha, kalau campur barang haram, minta auditor halal memeriksa, syukur-syukur nggak ketahuan. Nah gitu. Jadi ada link di situ akan membuat makanan di Indonesia sampai Papua. Begitu ya Bu, pelan-pelan ya. Perbaiki ya, insya Allah ya. Insya Allah, Babe. Ada masukan dari pelaku. Siap, declare. Oke, gimana? Ditambahin kuotanya self declare-nya nih, Bahan. Gimana nanti bisa dibahas juga ya di internal tentang Iya, karena beberapa self declare itu dilakukan kalau umpamanya barangnya itu betul-betul tidak ada unsur-unsur yang meragukan, seperti pisang goreng. Haramnya di mana? Masa makan pisang goreng haram? Ya enggak. Haramnya di mana pisang goreng? Terigunya kita lihat dia belinya di mana. Kalau umpamanya terigu segitiga biru udah ada halalnya, ya udah nggak usah diperiksa, dia cuma nyatakan. Itu dia nyatakan self declare, Pak, saya halal enggak? Oh pakai terigunya ini, pakai gula enggak, kita udah manis alami gitu. Oh ya, nyatakan itu self declare dan kita setujui gitu. Kalau diperiksa impossible. 21 juta produk dari 68 juta pelaku usaha, itu 25 ribunya itu kuliner. Pak Marcelo, nyambung Be. Mau nambahin sedikit tentang digitalisasi itu, Be. Dan Iya. itu. Iya. Ini Kang, ini potensial produk yang mesti kita kejar. Info, Be. Cukup connect ke si halal, selesai masalah. Info saya sebab ini soal dana gitu ya. Kita belum ada. Aman, Be. Dana aman. Secara dari kita bicarakan secara di darat. Ya. Jadi ini adalah Ditunggu. Ada 24 ribuan pelaku usaha kuliner semuanya itu. Maka hari ini saya ketemu sama Menteri UMKM ya, Kang Maman dari Golkar waktu itu. Nah, itu kita bicarakan secara detail bagaimana usaha-usaha itu. Intinya Kang Maman begini, semua yang terkait dengan UMKM kita bisa periksa dan kita bisa kasih halal apabila dia halal. Kita kasih label tidak halal ya kalau umpamanya dia tidak halal, sehingga masyarakat jelas. dan tugas kita cuma sampai situ. Ketika kita tidak berikan sertifikat halal dan diharapkan mau masuk, ya nggak apa-apa. Orang sorban mau masuk silahkan, jangan dipakai. Kita lembaga yang bertanggung jawab pada Allah, beri peringatan karena sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Itu dalilnya. Kita akan lanjut yang lain. Ada yang mau tambahan, Marcelo, soal digitalisasi tadi? Di darat kali. Iya, ditunggu ini aja, Babe nanti. Di darat. Soal digitalisasi dan bagaimana peran MKI dalam menciptakan dan mengkoordinir para auditor halal, mengkoordinir pada lembaga MKI dituntut untuk lebih banyak. Di digital itu, Be, nanti, Be. Alright. Oke. Kita ngobrol nanti di darat. Ini ada silakan. Pertanyaan dari Bu Dwi ya, Bandung. Soal ini, kalau bahan-bahan ini termasuk barang yang diboikot nih, ini gimana sikap kita nih, karena tentu
untuk kalau pemerintah tidak ada isu kalau pemerintah Iya. Beda jalur. Beda jalur. Saya ngurusin halal dulu nih, biar yang ditanggepin yang halal dulu. Unsur babi lah, gitu loh. Bukan boykot, unsur babi dulu deh kita ngomongnya. Iya. Soal ini non halal itu jadi kami jalan-jalan itu belum ada disiplin dari para pemilik restoran yang mendeklar bahwa mereka non halal, dan itu agak mendistract ya konsumen muslim gitu. Kalau nggak ada keterangan itu, bahasanya gini, perlukah kita mengeluarkan sertifikasi non halal dari lembaga BPJPH? Otomatis menambah income negara. Siap. Gini jawabannya. Pertama, tadi handphone mana ya? Oh ini dia. Pertama gini, 25 lah, ya 25 juta pelaku usaha itu tercatat bukan 25 juta outletnya. Bayangkan kalau satu owner martabak AA, BB misalnya, dia punya bengkak, gitu kan? Oke. Nah berikutnya, sebagaimana kuat kita untuk melakukan audit dan meminta mereka mencantumkan level random. Nah, random ini oleh orang ini mesti dikasih insentif. Nah, belum tersedia November Desember ini bekerja dengan sangat efisien gitu ya. Sehingga dalam 3 bulan ini benar kata Om Selo tadi bilang, kita akan lebih banyak digitalisasinya lah, supaya itu sedang diatur, sedang didiskusikan hari ini mudah-mudahan tentang labelisasi yang non halal itu, dan arahnya saya sudah membaca ini hanyalah soal kaget-kagetan pengusaha, sebagaimana yang 18 Oktober topik nomor 1 di Twitter dengan potensial akun adalah 54 juta. Jadi gini ya, usaha saya gimana ya gitu. Jangan khawatir, lebih lancar kalau Anda jujur membuat usaha Anda menguntungkan, kalau Anda disiplin gitu. Jadi Profesor Doktor D F, kalau saya gunakan barang kayak gitu, tapi karena saya menggunakan unsur ternyata menjadi agak tinggi harganya, nggak apa-apa, saya ya halal lah begitu. Sehingga uji kan, ikannya banyak pada hari Sabtu. Hotel bintang 5 itu nggak ada status halal nggak jelas tuh mereka tuh. Jadi kalau salah satu kami dalam serah harta, jadi bintang 5 udah saya minta staff, bintang 5 di data, bintang 4 di data, bintang 3 di data, kita kunjungin, kita lihat pakai seragam memang bagus, seragam juga lagi dirancang yang bagus, yang sopan, ada label apa namanya yang sopan, orang-orangnya kita training yang baik gitu, sehingga kedatangannya disambut. Yang disumpah sebelum berangkat pakai Al-Qur'anul Karim, melepaskan diri dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala.
apabila ada unsur saya melepas diri ya terhadap pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bikin Zoom, LPH dan lain-lain yang terkait. Ya, Zoom itu akan saya katakan, ayo sumpah lo semuanya, jangan saya dituntut di hadapan Allah ya bahwa saya tidak menjalankan tugas dengan benar, mengatakan yang haram menjadi halal, gitu, yang halal pun diharamkan karena nggak mau nyogok. Naudzubillah, summa naudzubillah, akan saya lepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan saya lakukan semua. Oke. Ini ada masukan juga deh soal fenomena arak putih atau angsiu itu Pak ya, yang sekarang juga digunakan. Itu fikih. Masuk ke fikih. Masuk ke fikih, bukan ke kategori saya. Ya. Adapun arak putih yang digunakan untuk masak itu halal kalau dia masaknya di api. Kenapa saya katakan itu? Misalnya ini lagi numis apa gitu, dikasih arak putih di api, maka alkoholnya 0. Siapa yang tukang masak di sini atau ngelihat orang masak ketika lagi masak dicampur arak putih, tahu-tahu apinya menggebrus, buas begitu. Itu proses menolkan alkohol. Jadi arak putih yang dimasak yang dengan api dan menggebrus bus begitu, itu 0. Jadi fungsinya untuk bukan, nggak ada lagi alkoholnya di situ. Tapi kalau mau dibilang ada unsurnya, ya silahkan untuk kebersihan. Tetapi secara ilmiah saya katakan nggak ada lagi unsur alkoholnya ketika dibakar. Alkohol dibakar Dan saya pernah mendengar juga Beh, tidak setiap yang alkohol itu, yang mengandung alkohol itu haram Beh ya ternyata ya. Ya, alkohol Jadi, yang ada di duren halal, yang ada di tape halal. Padahal itu kandungannya bisa 20%-an gitu. Sementara alkohol yang diminum 2% haram. Kok bisa begitu? Iya, karena itu proses alami. Kalau durennya difermentasi, didiemin, airnya ditampung, itu sengaja banget buat mabok gitu loh. Itu yang diharamkan. Sama dengan daun dari masih di pohon pur, daun singkong digodok gitu, itu jatuhnya halal. Tapi kalau daun ganja dikeringin, diirit gitu, sama seperti di pegunungan Alpeka itu, pegunungan Koka, itu daun kokain, daun koka itu buat masak orang-orang situ gitu ya. Nggak bisa diharapkan pohon dipetik begitu, nggak haram. Tetapi ketika dia diolah jadi bubuk, jadi narkotika, subhanallah, ya haram. Nah, begitu juga yang antum tanya tadi, minyak wangi gitu ya, nggak bisa diharamkan karena bukan dimakan, bukan ditelan, bukan diminum, dan parfumnya itu akan hilang. Dia cuma pengencer dari parfum. Alkohol pakai ether ya silahkan, ether juga bagian daripada alkohol, atau nggak pakai sama sekali sehingga bentuknya kental, non alkohol begitu, silahkan. Itu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Jelas ya, saya sudah mau menjelaskan. satu lagi Beh. Ini kan terakhir pertanyaan dari Bu Laili Rahmatikan ya. Ini soal pelaku usaha mikro yang menggunakan bahan-bahan yang beli bahannya dari produsen yang atau pasar yang belum bersertifikasi halal Beh. Dan ini kan untuk sertifikat itu tetap harus ada bahan-bahannya yang tersertifikasi Beh ya. Ini dari kuota daging dari RPH itu masih terbatas Beh. Jadi ini mohon nanti Babe ikut juga bagaimana nih peran dari
badan yang berpimpin itu untuk ikut istilahnya kan ini Tolong setelah saya tutup jangan pada keluar. Saya mau tutup, jangan pada keluar. Yang ini besok dibahas besok. Jangan pada keluar. Karena saya persiapan mau menjelang tiba. Lanjut dengan mendiskusikan bagaimana caranya ya Majelis Keluarga Indonesia MK ini selama 1 minggu ke depan mengadakan Zoom kepada semua pelaku usaha sekaligus untuk menggait masa ya. Zoom pelaku usaha ya A to Z tentang halal. Kita bikin Zoom seminar yang pada waktu itu kita seminar soal Aqsa kan bisa sampai 500 orang full kan, 600 kita sampai close kan waktu itu. Bikin lagi tapi ini urusannya halal. Para pelaku usaha kita ajak. Kenapa? Karena di situ ada ya bisa banyak link-link yang akan terjalin lah. Digitalisasi itu tidak perlu kuota Mas Kolis. Itu bisa jutaan. Ya. Fungsinya itulah fungsi digitalisasi. Ya, betul. Gitu. Oke. Jadi semua nanti ada e-sertifikat halal dan ada barcode-nya. Gitu. Nah, i-halal. Nah, di darat baik. Ya. Darat. Lanjutin ya. Saya sudah menjelang tiba. Allahu a'lam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wal khairu wasyarr bi masyiatillah wal haula wala quwata illa billah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya. Baik, Be. Selalu, Be. Angel mana Angel? Berkahi Babe Haikal ya dalam. Dia udah berangkat sekolah, Be. Udah dari jam 6 dia mah rajin. Ya. Yuk, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Kita doakan Babe Haikal selalu dijaga oleh Allah ya, karena ini perjuangan berat untuk bukan hanya sekedar mengkampanyekan ini, membuat sebuah peraturan yang terus mengikat untuk bangsa ini, peraturan yang bisa menjaga kita kaum muslimin dari barang-barang yang tidak halal, dan sangat pentingnya keterlibatan negara tentunya pemerintah untuk mengatur regulasi ini sebuah perjuangan yang tidak sebentar, tentu akan berjuang sangat panjang. Dan gimana menggunakan teknologi tadi seperti yang disebutkan oleh Ustaz Selo, kita akan menggunakan dengan digitalisasi ya, e-halal ini akan mempermudah semua pelaku usaha maupun kita sebagai konsumen untuk bisa mengecek apakah ini barang ini halal atau haram. Tentu ini persoalan-persoalan juga nanti akan melibatkan banyak lintas divisi ya, lintas dinas ya, lintas departemen yang kita dukung Babe Haikal untuk terus mensupport juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, departemen-departemen lain yang terkait untuk sama-sama dalam satu visi yang sama, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara yang batun thayyibun warubun ghafur, dan tentu salah satunya dari sumber makanan tadi. Makanan yang halal tentu akan menjadi kita pribadi-pribadi yang mendapat keberkahan dari Allah, doa-doanya akan dijabah karena makanan yang halal, makanan yang kita konsumsi dalam makanan yang halal. Sebelum tutup, barangkali ada yang disampaikan Saselo tadi sebagai soal permintaan Babe untuk membuat seminar halal gitu ya. Nah itu tuh, saya mau ngebahas itu tuh. Ini baru ya, baru pagi ini perintahnya. Saya nggak ngerti deh, kalau misalnya suruh diminta bikin Zoom itu, apakah Zoom MKI sanggup apa enggak ya? Karena setahu saya Zoom MKI itu kapasitasnya cuma 100 tuh. Iya. Kalau mesti dinaikkan 1000 itu kan, wah itu PR-nya pertama di komputernya Mas Nandar selaku MCR operator Zoom, terus menaikkan kapasitas Zoom-nya ke 1000 tuh. Coba mungkin jamaah bisa bantu nggak tuh? Tuh iya, di Force tidak support kalau 1000 tuh kan Mas Nandar tuh udah mulai itu. Iya nih Mas Nandar dipikirin bareng-bareng deh. Nge-lag juga ya. Jadi kalau jamaah lihat tiba-tiba Mas Nandar keluar gitu ya,
tiba-tiba kajian ini tidak di live lagi di YouTube, tentu bukan hanya lebih ke persoalan teknis ya, karena memang peralatannya sangat terbatas dan sudah tua ya, jadi ya memang perlu di-upgrade nih Mas Elo nih. Jadi mohon doanya dari teman-teman, mudah-mudahan MPI dapat dana untuk bisa merefresh kembali peralatan untuk kajian kita gitu ya. Dan tentu ini dibutuhkan para muhsinin ya untuk sama-sama kita bertawun, saling membantu. Makanya ketika kita galakan ayo sedekah tiap hari di pagi hari, mudah-mudahan ini salah satu dana yang diamanahkan oleh Yang Maha itu salah satunya dimanfaatkan untuk kita memiliki satu device atau peralatan untuk kajian ya yang bisa di-share Kemarin media sosial dengan lebih baik lagi, dan tentu itu dibutuhkan sebuah peralatan yang cukup gitu ya, dan yang dimiliki oleh Mas Nandar ini memang sudah tua dan juga ini hasil wakaf dari guru kita Tuan ini ya Ustaz Dodi Al-Jambari ya. Jadi ini memang harus mulai diganti dan mungkin menggunakan PC malah lebih kompatibel ya untuk bisa live gitu ya, untuk bisa di-share juga di beberapa media sosial gitu ya. Tentu ini beberapa pembahasan nanti insya Allah dibahas di internal pengurus, dan mohon dukungan juga dari jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan kajian-kajian lebih banyak lagi tentang soal halal salah satunya, dan bisa melibatkan tidak hanya internal jamaah MKI, itu juga bisa mengajak semua masyarakat yang terlibat dalam persoalan halal ini, pelaku usaha maupun konsumen, sama-sama sadar tentang pentingnya halal dalam kehidupan kita. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, Sasalah, atau mungkin jamaah yang ingin menyampaikan. Iya, kemarin Dokter Vicky katanya punya program itu tuh buat kita, buat jamaah yang hadir terkait upgrading device tuh. Saya nggak tahu gimana prosesnya, udah jalan atau belum ya? Baik, ini ditunggu nih Mas Nandar speknya ya yang sudah yang seperti diminta oleh Dokter Vicky untuk di-share ke hasil dari survei kemarin, berapa kebutuhan device-nya, speknya nanti bisa di-share juga ke jamaah. Silakan untuk bertawun ya, sama-sama bertawun untuk mengadakan sebuah peralatan yang lebih cocok lagi, lebih pas lagi, lebih tepat lagi, kompatibel untuk Zoom, karena berkali-kali kita berpasangan ada masalahnya di device, di alatnya, untuk bisa menggelar kajian online ini dengan lebih baik lagi gitu ya. Mas Dadar siap? Speknya udah disiapkan? Sudah siap, Ustadz. Ya, ditunggu ya hari ini yang bisa nanti insya Allah di-share segera di grup gitu ya, untuk mohon dukungannya dari tahunnya dari jamaah semuanya untuk bisa kita memiliki peralatan yang lebih baik lagi untuk bisa mendukung kajian Zoom ini dengan lebih lancar. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita semua bersama keluarga kita. Mari kita saling doakan. Mudah-mudahan Allah mencabut penyakit kalau memang ada di antara kita yang sedang sakit, dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Dan kalaupun ada yang sedang kesulitan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jalan keluar terbaik. Kita saling mendoakan, saling mendukung. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh yang Allah catat dan kebaikan yang menjadi bekal kita di akhirat kelak. Mari kita tutup majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
العالمين.